Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Iman Tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang persamaan nilai mutlak satu variabel ya, yang bentuknya adalah mutlak di kedua ruas. Oke ya. Nah, perhatikan bentuknya seperti itu ya. Nanti kita bahas beberapa soal agar kalian paham cara menyelesaikannya. Oke, langsung saja untuk nomor 1 ya. Saya punya ini mutlak dari 3x dikurangi 5 sama dengan mutlak x plus 1. Nah, di sini modelnya adalah ruas kanan dan ruas kiri mengandung mutlak. Di sini juga ya. Nah, sebelumnya kita ingat dulu jika ada soal model ini ya. Jika ada soal model ini, maka yang perlu dicermati dulu, jika kita punya fx mutlak ini ya sama dengan gx gini ya. Nanti solusinya atau penyelesaiannya itu ada dua ya. Yang pertama adalah fx kita samakan gx. Yang kedua apa? Ya, fx itu disamakan minusnya, gitu ya. Nah, berarti ada dua, fx sama dengan gx. Berarti yang di dalamnya ini kita samakan. Kemudian satunya fx sama dengan minus gx, atau salah satunya diminuskan. Oke, ini nanti yang menjadi dasar ketika kita menyelesaikan soal model ini ya. Oke, langsung aja nomor 1 kita terapkan. Misalkan ada soal ini, mutlak dari 3x dikurangi 5 sama dengan mutlak x plus 1 ya. Nah, berarti yang pertama tadi kita samakan dulu. Berarti 3x dikurangi 5 itu harus kita samakan dengan x plus 1. Nah, ini jadi bentuknya bentuk persamaan linear satu variabel ya. 3x ini kita pindah ruas ke kiri ya, menjadi minus x sama dengan ini 1, ini pindah ke sana menjadi plus 5, gitu ya. Menjadi 2x sama dengan 6. Nah, sehingga x itu sama dengan berapa? Kita bagi 2 ya, 6 bagi 2 itu sama dengan 3. Mudah sekali ya. Sekarang yang nomor 2. Itu berarti diminuskan 3x dikurangi 5 itu sama dengan minus fx, berarti minus, hati-hati kurung, x plus 1, gitu ya. Sehingga menjadi 3x dikurangi 5, ini kita jabarkan dulu menjadi minus x minus 1, gitu ya. Oke, yang mengandung variabel x kita pindah ke ruas kiri, ini pindah ke ruas kiri menjadi plus x, gini ya. Sama dengan ini minus 1, di sini plus 5. Sehingga menjadi 4x itu sama dengan 4, gitu ya. Sehingga x sama dengan berapa? 1. Oke ya. Nah, jadi HP untuk soal ini adalah 1, 3. Gitu ya, mudah ya. Coba sekarang nomor 2 ya. Di sini ada mutlak dari 4x plus 11 sama dengan mutlak dari 3x plus 10. Berarti langkahnya sama, kita samakan dulu. Untuk yang pertama 4x plus 11 kita samakan dengan 3x plus 10. 4x ini pindah ke kiri ya, menjadi minus 3x itu sama dengan 10. Di sini pindah ruas ke kiri menjadi minus 11. Gitu ya. Sehingga x itu sama dengan minus 1. Solusi yang pertama ya. Kemudian yang kedua 4x, kita tulis dulu 4x plus 11 sama dengan diminkan, berarti dinegatifkan, ini minus dalam kurung 3x plus 10, gitu ya. Berarti hati-hati kalau minus. 4x plus 11 itu sama dengan minus 3x, kita jabarkan dulu menjadi minus 10, gini ya. Sekarang yang mengandung x kita pindah ruas ke kiri, 3x minus ya, dipindah ke kiri menjadi plus 3x sama dengan ini minus 10. Nah, ini pindah ke kanan menjadi minus gini ya, 11. Oke. 7x sama dengan minus 21. X sama dengan minus 21 kita bagi 3 ya, bagi 7 ya, hasilnya adalah minus 3. Oke, jadi HP himpunan penyelesaiannya itu adalah minus 3 dan minus 1. Oke ya, mudah sekali ya. Ya, sekarang coba kita
lanjut soal yang nomor 3. Nah, perhatikan untuk soal yang nomor 3, kita punya ini ya. Mutlak dari x kuadrat dikurangi x plus 5 sama dengan mutlak dari x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 8. Nah, caranya sama ya. Caranya sama. Berarti dalam mutlak kita samakan dulu untuk yang pertama, sehingga menjadi x kuadrat dikurangi x plus 5 itu kita samakan dengan x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 8. Oke ya. Nah, triknya sangat cepat ya ini ya. Kalau model seperti ini kita bisa coret dulu. Kan sama ya. Nah, sehingga menjadi apa? Minus x plus 5 itu sama dengan minus 4x dikurangi 8. Gitu ya. Oke, yang mengandung x kita pindah ke ruas kiri menjadi minus x. Ini pindah menjadi plus ya. Plus 4x sama dengan minus 8. Ini pindah ke sana menjadi minus 5. Gitu ya. Min x ditambah 4x itu kan minus 3x sama dengan minus 13. Gitu ya. Nah, sehingga diperoleh berapa? 3x itu sama dengan 13. Maka kita peroleh x itu sama dengan berapa? 13. Maaf, ini tadi plus 3x ya. Oke. Ini nggak usah. Gini ya. Jadi minus 13 per 3. Oke ya, dari sini kita langsung ke sini ya. Berarti 3x sama dengan minus 13, sehingga x-nya adalah minus 13 per 3. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua diminkan. Berarti x kuadrat dikurangi x plus 5 itu kita samakan dengan minusnya, gitu ya. Minus x kuadrat dikurangi 4x minus 8. Ini kita jabarkan dulu ya, menjadi x kuadrat dikurangi x plus 5 itu sama dengan minus x kuadrat ditambah 4x ditambah 8, gitu ya. Oke, kita pindah ke kiri semua menjadi x kuadrat, ini ke kiri menjadi plus x kuadrat, gitu ya. Ini minus x, 4x pindah ke kiri menjadi minus 4x, gitu ya. Kemudian ini plus 5, ini pindah ke kiri menjadi minus 8, kita samakan 0. Kita akan mencari akar-akarnya. Oke, menjadi 2x kuadrat minus 4x menjadi minus 5x. 5 dikurangi 8 minus 3 sama dengan 0. Ini merupakan bentuk persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita faktorkan untuk mencari nilai x-nya. Nah, Anda belajar nanti cara memfaktorkan ya di YouTube yang lainnya. Nah, kalau ini kita faktorkan, itu menjadi berapa? 2x ditambah 1. Di sini x dikurangi 3. Nah, berarti bentuk ini itu bisa difaktorkan menjadi 2x plus 1 dikalikan x dikurangi 3. Oke. Nah, kapan dia 0? Kapan dia 0? Ketika ini 2x ditambah 1 sama dengan 0. Di sini ketika x min 3 sama dengan 0. Gitu ya. Di sini 2x sama dengan minus 1. Pindah ruas ya. X sama dengan minus setengah. Di sini x sama dengan berapa? 3. Gitu ya. Nah, jadi ada 3 penyelesaian. Yang pertama ini. Oke ya. Yang kedua ini minus setengah. Yang ketiga x sama dengan 3. Nah, jadi HP atau himpunan penyelesaiannya itu adalah minus 13 per 3, gitu ya. Kemudian minus setengah, kemudian 3, gitu ya. Mudah sekali ya. Oke, soal yang terakhir saya punya ini ya.
X kuadrat dikurangi 4X mutlak sama dengan mutlak dari X kuadrat dikurangi X dikurangi 12. Caranya sama. Yang pertama kita samakan dulu. X kuadrat dikurangi 4X kita samakan dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 12. Kita coret-coret dulu ya. Ini ya, kan bisa dicoret ya. Menjadi minus 4X sama dengan minus X dikurangi 12. Sehingga ini minus 4X. Ini pindah ke sini jadi plus X gitu ya. Sama dengan minus 12 gitu ya. Sehingga menjadi minus 3X sama dengan minus 12. Oke ya. Dari sini maka diperoleh berapa? 3X itu sama dengan 12 dan X sama dengan 4. Oke ya. Nah, sekarang yang kedua diminkan. Hati-hati. Yang kedua berarti X kuadrat dikurangi 4X itu sama dengan minus gitu ya. X kuadrat dikurangi X dikurangi 12. Sehingga X kuadrat min 4X itu sama dengan, ini kita jabarkan dulu, minus X kuadrat, ini menjadi plus X, gitu ya, min kali min 12 menjadi plus 12. Oke, sekarang semua dipindah ke kiri semua, ya. X kuadrat di sini pindah ke kiri menjadi plus X kuadrat. Oke ya. Kemudian ini minus 4X, ini juga pindah ke kiri menjadi minus X. Ini menjadi minus 12 sama dengan 0. Sehingga menjadi 2X kuadrat gitu ya, minus 5X gitu ya, minus 12 sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang kita faktorkan untuk mencari nilai X yang memenuhi ya. Di sini 2X, di sini X dikalikan minus 12, berarti pasangannya 3 dan minus 4 ya. Berarti bisa ditulis minus 3, di sini minus 4. Nah, kapan dia 0? Kapan dia 0? Berarti ketika 2X plus 3 sama dengan 0, di sini X minus 4 sama dengan 0, gitu ya. Di sini menjadi 2X sama dengan minus 3, atau X sama dengan minus 3 per 2. Di sini X sama dengan 4. Oke ya, ini kebetulan hasilnya sama ya, sama dengan 4 ya. Di sini X sama dengan minus 3 per 2. Oke, jadi himpunan penyelesaian itu ada 2 ya, yaitu minus 3 per 2 dan 4. Oke, begitu. Sudah paham cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.